Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan sebuah tips ya, yang mana sekalian pada kesempatan kali ini kami akan mengupdate untuk tools yang sudah kami buat yaitu Dixila. Sekarang update 3.0 ya, teman-teman. Jika nanti teman-teman belum menemukan fitur semacam ini, maka teman-teman belum mengupdate ke versi 3.0 ke atas. Ya, teman-teman, saya sekalian akan memberikan sebuah tips atau materi ya. Nah, jadi seperti ini, saya ingin menggambarkan ketika kita ingin beriklan ya, baik itu menjual produk baik di lokal maupun luar ya. Ada beberapa tipe fanpage. Yang pertama adalah tipe fanpage yang biasa kita pakai untuk jualan ya. Kadang-kadang kita membuat fanpage dari nol gitu kan. Dan kadang-kadang kita meraba-raba targetingnya seperti apa. Namun di luar sana ada fanpage di mana fanpage itu dia bangun ya, fanpage itu dia bangun, kemudian dia kelola dengan konten-konten yang sangat berkualitas, karena memang itu fanpage bukan murni semata-mata untuk jualan gitu. Ada fanpage yang kayak komunitas, hobi, ya kan? Yang itu fanpage murni ditunjukkan untuk sebuah kesenangan, sebuah sharing value-value nilai, kayak gitu kan. Nah, itu di-share ke audiensnya ya, itu di-share ke audiensnya, ke likersnya ya, ke likersnya, yang mana likersnya itu dari waktu ke waktu dia menikmati konten itu, kayak gitu, di waktu ke waktu menikmati konten itu ya. Anggap saja misalkan contoh seperti ini ya. Ini salah satu contoh aja ya. Banyak sekali contoh-contoh di luar sana ya. Misalkan ada fanpage seperti ini, namanya Guy Hervey Outpost ya. Di sini dia Guy Hervey itu seorang tokoh ya. Jadi dia update terkait dengan apa namanya suasana di laut ya, suasana di laut ya. Jadi kayak ocean, sea, beach dan lain-lain kayak gitu. Nah, update konten di sini ada quote-quote ya, ada quote-quote, kemudian ada posting-posting yang lain ya. Nah, yang mana audiensnya itu ya dari waktu ke waktu tentu dia menikmati konten itu ya, konten orisinil yang memang tujuannya untuk educate ya, tujuannya untuk educate. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan kita menemukan sebuah konten ya, kita menemukan sebuah konten yang mana konten tersebut sangat banyak sekali interaksinya. Artinya audiens di situ itu tertarik sekali dengan konten itu. Misalkan katakanlah konten quote ya, konten quote dan lain-lain ya. Nah, kalau misalkan fanpage tersebut menjadi sebuah interest ya, fanpage itu masuk kategori interest, itu kan fanpage kita bisa target ya enggak? Itu fanpage kita bisa target, artinya kita bisa menarget audiens-audiens yang sudah nge-like fanpage tersebut. Artinya ketika kita mengiklankan sebuah produk yang sangat related dengan fanpage itu kepada audiensnya, dengan kita menarget interest dari fanpage itu, artinya audiens itu yo istilahnya udah familiar banget gitu loh dengan produk yang related atau semacam itu gitu ya. Contohnya misalkan kita akan analisis ya, kita akan analisis dengan fitur terbaru Dixila ya, yaitu analyze page. Jadi di sini kita bisa mendapatkan konten-konten yang paling interaksinya terbanyak ya, interaksinya terbanyak berdasarkan komen, likes atau engagement. Ya jadi di sini kita menggunakan API-nya Facebook ya, jadi tidak seperti fitur Finder yang ada di slide sebelumnya. Jadi ini lebih cepat ya, pergerakannya per 100, jadi sangat-sangat cepat. Pergerakannya ini sangat-sangat cepat untuk fitur grabbing konten dari sebuah Facebook page ya. Dan ini real time-nya kita bisa lihat di sini ya. Real time-nya kita bisa lihat di sini. Jadi itu bisa dipakai untuk teman-teman membuat ide semacam custom apparel ya, kayak misalkan nanti kita menemukan quote ya dengan interaksi terbanyak, itu bisa dijadikan sebuah apa namanya jualan kaos atau mug ya kan, atau hoodie dan lain-lain kayak gitu.
Adapun ketika misalkan brand lain ya, ini sembari menunggu ini, nih udah sekian posting, sangat cepat ya. Nah, ini contohnya saya udah grabbing ya dengan fanpage ini namanya Jeweler ya. Dia e-commerce di bidang perhiasan ya. Ini ada 1.500 komen di sini, ada 100.000 likes ya. Ini produk-produk yang dia sajikan, dan tentu kadang-kala kalau kita menemukan ya sebuah fanpage yang mana interaksinya banyak, itu bisa diindikasi itu ada dua kemungkinan. Itu memang produknya bagus banget, interaksinya bagus. Yang kedua adalah dia diiklankan ya, dan iklan itu lumayan bagus karena dia membiarkan sampai interaksinya sangat-sangat banyak ya. Karena mungkin kalau rugi dia membiarkan sampai segitunya. Dan ini bisa jadi ide teman-teman untuk targeting dengan produk yang related seperti itu, produk yang related. Kemudian targeting seperti ini, targeting ke interest itu, interest misalkan ini ya, jeweler ini ya, interestnya ini jeweler ya. Nah, sebentar ini kita close dulu yang di Zilla. Nah, ini kita menggunakan insight Zilla, ini langsung ada ya, ini bisa dijadikan sebuah interest. Jadi artinya kontennya bukan sesuatu konten yang aneh bagi audiens yang kita target, karena sehari-hari mereka disajikan konten itu, apalagi ada pembeli yang sudah setia gitu. Ada pembeli yang sudah setia, otomatis dia belinya tinggi gitu kan. Otomatis dia belinya tinggi. Kita bisa menarget ke dia, ke orang-orang yang likersnya, ini interest, masuk interest, ini menggunakan Insight Zilla versi 2.5 ya. Nah, kemudian dengan Dixzilla bisa dengan menggali konten yang seperti tadi, seperti itu ya. Nah, ini contohnya kalau gue Harvey Outpost sudah dapat ya 3.000 post, sangat cepat ya. Di sini ada ini berdasarkan likes ya, kita berdasarkan komen coba. Nah, ini postnya ya. Misalkan ini kan posting-posting ada yang quote ya nih. Nah, ada produk juga ya. Seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan ide produk ya kan, ide produk, ide konten ya, ide konten. Nah, kemudian targetingnya ya itu sendiri gitu, fanpage itu sendiri. Kita bisa analyze page dengan interest Insight Zilla ya, masuk nih kan interestnya, artinya ini kita bisa targeting ya, kita bisa targeting untuk iklan Facebook kita. Nah, apa ini cuma sekedar istilahnya teori gitu kan? Bukan ya. Jadi saya sudah mempraktekannya, tapi sebelum keluar versi Dixzilla 3.0 saya sudah mempraktekannya dengan cara manual ya. Ya tentu fanpage-nya nggak saya umumkan di sini ya. Kita bisa lihat ya di sini ya. Cost per purchase-nya bisa sampai $8 ya. Ini ada purchase 91 ya. Ini iklan untuk market US ya. Ini iklan untuk market US ya. Nah, nih amount spend-nya segini ya, value purchase-nya segini, dikurangi modal ya, dikurangi modal produknya ya, tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, ini ya, ini berdasarkan satu interest Facebook fanpage saja. Ini berdasarkan satu interest Facebook fanpage ya, satu interest Facebook fanpage. Padahal yang di bawahnya lagi ada menggunakan LLA ya, lookalike audience. Ini cost per purchase-nya $12 ya. Walaupun ini value-nya segini ya, amount spend-nya segini ya, tapi dari cost per purchase ini lebih rendah ya. LLA itu bagus ya, tapi ini lebih bagus karena memang kontennya sangat-sangat related ya. Padahal ini satu produk seperti itu. Ya, oke. Selamat menikmati fitur terbaru Dixzilla. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kami akan berkomitmen terus untuk mengembangkan ini untuk lebih baik lagi, karena memang ketika tools ini didevelop oleh seorang marketer ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan apa yang memang sehari-hari kita praktekkan sebagai advertiser. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.